Pada video pertama ini, kita akan membahas mengenai introduction atau pendahuluan dari fisika. Apa itu fisika? Jadi fisika itu adalah suatu bidang ilmu eksperimental di mana para fisikawan mengamati fenomena alam dan mencoba untuk menemukan pola-pola yang berhubungan dengan fenomena tersebut. Pola-pola tersebut inilah yang dikenal sebagai teori fisika. Nah, apabila teori fisika ini sudah mapan atau digunakan secara luas, teori fisika ini akan berubah menjadi hukum-hukum atau prinsip-prinsip fisika. Untuk mengembangkan teori fisika, seorang fisikawan harus bisa pertama belajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Apabila menemukan masalah, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Kemudian, fisikawan itu harus bisa merancang eksperimen atau percobaan untuk mencoba mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaannya tersebut. Setelah eksperimennya selesai, fisikawan harus mampu menarik kesimpulan yang sesuai dari hasil percobaan tersebut. Menurut legenda, seorang ilmuwan, Galileo Galilei, jadi Galileo Galilei ini adalah ilmuwan Italia yang berasal dari kota Florence, dan juga dia belajar di The University of Pisa di kota Pisa, Italia, di mana terdapat menara miring Pisa yang terkenal. Jadi Galileo Galilei ini melakukan percobaan menurut legenda di menara Pisa ini. Dia membawa dua buah benda, satu benda ringan dan satu benda berat. Kemudian dia menjatuhkan benda tersebut dari puncak menara miring Pisa ini. Kemudian dia mengajukan pertanyaan, apabila kedua benda ini dijatuhkan, benda mana yang akan mendarat terlebih dahulu di tanah? Jadi dia bertanya, apakah kedua benda memiliki kelajuan yang sama atau berbeda? Kalau kelajuannya sama, benda akan mendarat secara bersamaan. Apabila kelajuan yang berbeda, maka satu benda akan mendarat terlebih dahulu. Apakah benda berat mendarat terlebih dahulu? Tapi kemudian hasil eksperimen Galileo menunjukkan bahwa kedua benda mendarat secara bersamaan. Galileo mengambil kesimpulan dari percobaannya bahwa percepatan benda jatuh atau benda yang jatuh bebas yang dijatuhkan itu tidak bergantung pada beratnya. Jadi pada benda jatuh bebas, kelajuannya akan selalu sama. Dalam perkembangannya, teori fisika dapat mengalami hal-hal berikut. Sering mengambil jalur yang tidak langsung, ketemu jalan buntu. Teori fisika dapat merupakan asumsi yang salah. Kemudian teori fisika dapat dibuang. Teori yang tidak berhasil dapat dibuang demi teori yang lebih menjanjikan. Jadi fisika bukan hanya sekedar kumpulan fakta-fakta dan prinsip-prinsip, tapi juga merupakan proses di mana kita sampai pada prinsip-prinsip umum yang dapat menjelaskan bagaimana perilaku dari alam semesta. Dan juga tidak ada teori yang bisa dianggap sebagai yang paling benar. Apabila ada sebuah penelitian baru, akan ada selalu kemungkinan bahwa pada penelitian baru ini teori yang ada atau teori yang lama itu perlu direvisi atau bahkan nggak bisa kita pakai lagi. Jadi dalam teori fisika kita dapat membatalkan sebuah teori dengan menemukan perilaku yang dapat membuktikan kesalahan teori tersebut. Dan kemudian yang satu lagi bahwa kita tidak akan pernah dapat membuktikan bahwa sebuah teori akan selalu benar. Nah, bagaimana dengan teori Galileo yang sudah kita lihat tadi? Galileo pada percobaannya mengambil kesimpulan bahwa percepatan benda jatuh atau benda jatuh bebas tidak bergantung pada beratnya. Kelajuannya sama. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa mau apapun bendanya, mau berapa besar perbedaan beratnya, maka keduanya akan jatuh bebas dengan kelajuan yang sama dan diharapkan tiba di tanah dengan waktu yang bersamaan. Nah, misalkan kita pergi ke atas gedung, terus kita menjatuhkan sebuah bulu
dan sebuah bola besi. Nah, bisa kita lihat pada waktu kita jatuhkan, kita bisa tahu bahwa bisa kita buktikan bahwa bola besi jatuh lebih dahulu daripada bulu. Bola besi lebih dahulu menyentuh tanah dari bulu. Jadi bulu dan bola besi tersebut pasti jatuh dengan kelajuan yang berbeda. Nah, sekarang kita tanya, kalau begini faktanya, apakah teori Galileo itu salah? Teori Galileo itu tidak salah, tetapi teori Galileo itu tidak lengkap. Kalau begitu, apa yang menyebabkan bulu dan bola besi memiliki kelajuan yang berbeda? Yang menyebabkan perbedaan ini adalah karena adanya gesekan udara. Jika bulu dan bola besi dijatuhkan pada ruang hampa, tidak ada udara, maka mereka akan memiliki kelajuan yang sama. Bulu dan bola besi akan sampai ke tanah kalau ini di dalam ruang hampa pada waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena tidak ada gesekan udara. Ini berarti bahwa teori Galileo yang sudah kita lihat tadi ini memiliki rentang validitas. Teori Galileo hanya berlaku untuk benda-benda yang memiliki bentuk sedemikian rupa sehingga gaya-gaya akibat udara seperti gaya gesek, gaya apung yang terjadi itu jauh lebih kecil dari berat benda-benda tersebut. Ya, jadi kalau gitu benda-benda seperti bulu, parasut jelas tidak memenuhi persyaratan ini. Jadi rentang validitas dari sebuah teori fisika itu bisa diperluas seiring dengan adanya penemuan-penemuan baru. Ya, seperti analisis Galileo tentang benda-benda yang jatuh bebas. Setengah abad kemudian, rentang validitas itu dikembangkan, diperluas oleh Newton melalui hukum-hukum gerak dan hukum-hukum gravitasinya. Hampir semua siswa yang mempelajari fisika pasti akan pernah merasa seperti ini. Mereka akan bilang, saya mengerti konsepnya, saya mengerti konsep fisika, tapi saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisika. Dalam fisika, apabila kita benar-benar memahami suatu konsep, berarti kita akan dapat menerapkan konsep tersebut pada berbagai macam permasalahan atau persoalan. Adalah sangat penting untuk mempelajari bagaimana memecahkan permasalahan fisika. Kita tidak mengerti fisika kecuali kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisika. Bagaimana kita belajar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan fisika? Jadi semua strategi dan contoh-contoh pemecahan masalah-masalah fisika yang akan kita lakukan pada pelajaran ini akan mengikuti 4 langkah berikut. Langkah pertama adalah kita mengidentifikasi konsep yang sesuai. Jadi kita gunakan kondisi-kondisi fisika yang dinyatakan pada soal, ya, diketahui di soal kondisinya ya, untuk membantu kita memutuskan konsep-konsep fisika apa yang akan kita pakai. Kemudian kita identifikasi variabel target dari masalah. Apa itu variabel target? Itu adalah besaran-besaran yang nilainya ingin kita cari. Contohnya, intensitas suara sirene, kecepatan proyektil menyentuh tanah pada waktu ditembakkan, atau ukuran gambar yang dibuat oleh sebuah lensa. Kemudian, kita identifikasi besaran-besaran yang sudah diketahui, yang kita dapat dari soal, ya, yang dinyatakan dalam soal. Nah, bagian kedua, kita setup permasalahan fisika. Itu bagaimana dengan mempertimbangkan konsep-konsep yang telah diidentifikasi, besaran-besaran yang sudah diketahui, besaran-besaran yang akan dicari. Dengan itu kita dapat memilih persamaan-persamaan apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan kita juga dapat memutuskan bagaimana cara kita mempergunakan persamaan-persamaan tersebut. Kita juga harus memastikan variabel-variabel yang sudah kita identifikasi itu harus benar-benar berkorelasi dengan variabel yang terdapat pada persamaan-persamaan. Jika memungkinkan, kita buat sketsa dari situasi yang dijelaskan dalam masalah. Dan sebisa mungkin kita berikan estimasi
apa hasil yang akan kita dapatkan, ya. Dan juga apabila memungkinkan, kita memberikan prediksi seperti apa perilaku fisika dari sistem tersebut nantinya. Kemudian pada langkah ketiga, kita execute solusinya. Jadi pada langkah inilah kita melakukan perhitungan. Setelah kita melakukan perhitungan, kita masuk ke langkah keempat, yaitu kita evaluasi jawabannya. Bagaimana kita bandingkan jawaban yang kita dapat dari hasil perhitungan dengan estimasi awal kita tadi. Kemudian kita pertimbangkan lagi apa yang harus kita lakukan jika terdapat perbedaan. Bagaimana mengidealisasikan model yang akan kita pakai dalam perhitungan kita. Apa itu model? Model adalah versi sederhana dari suatu sistem fisika yang terlalu rumit untuk dapat dianalisis secara mendetail. Untuk mengerti kita lihat contoh, ya. Di sini kita analisis gerakan bola baseball yang dilemparkan. Seberapa rumit masalah ini? Apabila kita lihat bola baseball kita ini, kita lihat bahwa bola baseball ini tidak memiliki kebulatan yang sempurna. Kenapa begitu? Ada jahitan timbul di sini. Dan bola baseball ini akan berputar pada saat bergerak di udara. Hambatan angin dan udara akan mempengaruhi gerakan bola. Dan juga berat bola ini akan sedikit berbeda seiring perubahan jarak dari pusat bumi, ya, karena perbedaan sedikit aja, perbedaan gaya gravitasi di situ, dan banyak hal-hal lain yang membuatnya menjadi rumit. Jika kita pertimbangkan hal-hal yang disebutkan pada slide sebelum ini, maka analisis kita akan menjadi sangat rumit. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Untuk mengatasi ini, kita menyederhanakan masalah. Yang pertama, kita abaikan ukuran dan bentuk bola. Kita gantikan bola dengan titik atau partikel. Kemudian, kita abaikan hambatan udara dengan membuat bola bergerak dalam ruang hampa. Jadi titik ini bergerak dalam ruang hampa, tidak ada hambatan udara. Kemudian, gaya akibat gravitasi konstan. Berat benda kita anggap konstan. Jadi inilah penyederhanaan kita untuk menyederhanakan kerumitan yang terjadi apabila kita menganalisa bola sebagai bola. Jadi kita gantikan bola sebagai titik yang bergerak di ruang hampa. Untuk membuat model yang ideal, kita harus mengabaikan beberapa efek kecil. Tapi kita harus selalu berhati-hati untuk tidak menyederhanakan terlalu banyak. Ya, contohnya, jika kita mengabaikan efek gravitasi secara keseluruhan, jadi kita asumsikan tidak ada gravitasi, maka model yang kita buat akan memprediksikan bahwa saat kita melempar bola ke atas, bola akan bergerak lurus ke atas dan menghilang keluar angkasa karena tidak ada gravitasi yang menariknya kembali ke bumi. Jadi model yang berguna itu adalah model yang cukup menyederhanakan masalah supaya kita bisa selesaikan. Namun sifat-sifat penting dari benda harus tetap dipertahankan. Validitas dari prediksi yang kita buat dengan menggunakan model itu akan dibatasi oleh validitas dari model tersebut. Sebagai contoh, prediksi Galileo yang sudah kita lihat sebelumnya tentang benda jatuh bebas, prediksinya itu adalah sesuai untuk model ideal yang tidak memperhitungkan efek hambatan udara. Jadi, model ini sesuai untuk sebuah bola besi yang dijatuhkan. Tapi model ini tidak sesuai untuk diaplikasikan pada sebuah bulu yang dijatuhkan. Oke, jadi ini mengakhiri video kita tentang introduction atau pendahuluan dari fisika dasar ini. Subscribe channelnya apabila membantu, like, share mungkin apabila teman-teman yang lain membutuhkan. Sekian dan terima kasih.